Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Jadi lain kali harus kalian perhatikan, atau aku pulang lagi. Baik, Nek Sihir, saya berjanji. Ya, keadaan seperti ini tidak akan terulang lagi, Nek. Diam. Ada apa, Nek Sihir? Iya, ada apa, Nek? Diam, kataku. Aku melihat Kijang di semak-semak itu. Aku akan minum darahnya. Aku haus sekali. Ya. Dengan sekali sambar, Kijang itu dapat diterkam. Ya, seperti macan melahap mangsanya. Lihat, nenek sihir itu mulai meminum darah Kijang dengan lahapnya. Mengerikan sekali. Darah segar Kijang itu nikmat sekali. Sekarang aku sudah kenyang. Mari kita berangkat lagi. Tapi bagaimana kalau istirahat sebentar lagi, Nek? Memangnya ada apa? Kami sangat lapar sekali. Boleh kan kami makan daging Kijang? Kami akan membakarnya. Ya, boleh saja. Nanti aku minta daging bakarnya ya. Beres, Nek. Nanti aku beri daging Kijangnya, Nek. Tapi aku minta setengah mateng, yang masih ada darahnya. Pasti sedap. Si nenek ini bagus juga. jangan banyak omong. Sebaiknya aku istirahat dulu. Aduh, capek rasanya. Sejuk sekali hawa di pegunungan ini. Angin semilir mengusap perasaan dengan lembutnya. Memang tidak enak hidup sendirian, apalagi jauh dari sanak keluarga. Kenapa aku ini jadi cengeng seperti anak ingusan? Tapi aneh juga perasaan ini. Selalu mengingat keadaan Sulastina. Memang harus kuakui, wajahnya cantik, tutur bahasanya lemah lembut, secara keseluruhan mirip dengan Garnis. Tapi jelas, Garnis tindak tanduknya agak sedikit keras. Maklum dia seorang pendekar yang ulung. Sedang Sulastina, potongan ibu rumah tangga yang sabar. Beruntung juga Rungga dapat mempersunting Sulastina. Padahal kalau seandainya pada waktu itu aku bersedia, akulah yang akan jadi pelindung dalam hidupnya. Sudahlah. Berdosa aku membayangkan wanita yang sudah menjadi milik orang lain. Memang keterlaluan juga si Widura ini. Perjalanan Widura yang akan menuju tempat pohon bercagak yang terletak di perbatasan Kerajaan Madangkara untuk mengadakan pertemuan dengan Garnis, Paksi, Dewi Rara Amiyati, Anjani, Raden Bentar, dan Lasmini
sesuai dengan perjanjian mereka, yaitu 3 bulan setelah kepergian Bentar dan Lasmini ke tanah Luwo. Dan di tengah perjalanan itu, Widura selalu membayangkan wajah Inah yang mirip Garnis, namun sikapnya lebih halus dan keibuan. Juga dikisahkan bagaimana perjuangan Dewi Rara Amiyati dan Dewi Anjani menghadapi banjir kiriman yang dibuat oleh nenek sihir yang membantu pelarian Bentar Pasu dan Suhita. Ini tempat pohon bercagak itu, Bentar? Iya. Kau lihat sendiri pohon ini kan bercagak seperti ketapel anak-anak. Sangat rindang lagi. Enak sekali untuk beristirahat. Oh, sangat indah sekali pemandangan di sini. Iya. Memang demikian adanya, Lasmini. Sebelah sana itu yang ada pohon cemara adalah batas perbatasan antara Kerajaan Madangkara dan Kerajaan Selimbar. Jadi tidak aneh kalau sewaktu-waktu ada pasukan pengontrol perbatasan dari Kerajaan Madangkara dan Kerajaan Selimbar. Iya. Kerajaan Madangkara dan Kerajaan Selimbar, 2 kerajaan yang sangat bersahabat sekali sejak zaman Rama Brahma Kumbara bertahta. Jadi, kami hidup berdampingan secara damai. Juga sekarang ini dengan Kerajaan Benawa, kami sangat bersahabat sekali, terutama dalam hubungan perdagangan. Iya, aku mengerti, Bentar. Lasmini, Ya. kalau kau ingin mandi, di bawah sana yang ada pohon pisangnya, ada kolam yang jernih sekali airnya, dan sangat sejuk, karena airnya langsung dari mata air yang keluar dari bukit yang subur itu. Iya, aku ingin sekali merendam diri di kolam itu. Kau juga mau mandi, Bentar? Oh, tentu saja. Kalau begitu sama. Tapi kau saja duluan, Lasmini. Tidak mungkin kan kita mandi bersama-sama? Sebenarnya aku ingin mandi bersama-sama lagi seperti dulu. Iya, walau agak berjauhan, tapi bisa berpandangan mata dengan mesranya. Tapi itu kisah dulu, kisah yang tinggal kenangan dan tidak akan terlupakan selama hayat dikandung badan ini. Loh. Kenapa termenung? Katanya mau mandi. Apakah aku harus mengantarkanmu ke sana? Dibopong seperti anak bayi? Nanti dulu, aku sedang menikmati angin segar yang mengelus tubuhku ini, Bentar. Oh, begitu. Aku kira ingin dibopong. Baiklah, sekarang aku pergi. Walaupun Lasmini sudah mempunyai anak yang sudah dewasa sekali, tapi badannya masih tetap bagus. Lenggak-lenggoknya tidak kalah dengan gadis cantik manapun. Bahkan Lasmini tidak kalah cantiknya dengan gadis-gadis yang ada di tanah Tibet sekalipun. Memang perjuangan yang sangat berat kalau aku terus-menerus berdampingan dengannya. Ya, seperti sekarang ini. Lihat, Anjani. Raden Bentar. Kalau begitu Raden Bentar sudah datang dari tanah Luwu. Tapi mana Bunda Lasmini? Iya,
ibumu tidak kelihatan, Anjani. Jangan-jangan dia bentar jahanam. Iya, iya. Mungkin saja dia bentar palsu. Jadi kita harus bagaimana, Dewi Rara? Kalau kita langsung mendekatinya, iya kalau Raden Bentar asli. Nah, kalau palsu, memang itu yang diharapkan. Kita tangkap dia. Tapi jangan sampai mencurigakan dia. Karena bisa-bisa ia kabur lagi. Tapi kalau seandainya dia itu bentar palsu, si Suhita kemana? Tidak nampak. Apakah ini merupakan pancingan? Maksudmu? Ya, kita perhatikan dia. Tiba-tiba saja kita ditikam dari belakang oleh Suhita. Dalam siasat perang, bisa saja itu terjadi. Belum sampai ke sini bingung. Sudah sampai ke sini malah lebih bingung lagi. Gawat. Kita tunggu saja sebentar untuk lebih meyakinkan lagi, Dewi Rara. Iya. Raden Bentar lari menuju suara jeritan wanita itu. Lebih baik kita berpencar. Kau ke sebelah kiri dan aku ke sebelah kanan mengawasi Raden Bentar. Baik. Ada apa Lasmini? Tolong Bentar. Iya, ada apa? Tolong. Ini di pahaku, aduh. Cepat tolong. Tolong. Rupanya yang menjerit-jerit di kolam itu adalah Lasmini. Jadi Raden Bentar itu adalah asli. Tapi biarlah, aku ingin melihat apa yang bakalan terjadi di antara mereka. Cepat Bentar. Tolong. Iya. Ini di pahaku, aduh. Aku Iya. takut sekali. Baik, aku akan menolongmu. Cepat, ini di pahaku, aduh. Cepat. Iya, sabar. Lebih baik aku mengambil kainmu dulu, supaya yang lainnya tidak kelihatan. Sudah, kau lihat tidak badanku sudah ditutup dengan kain? Oh, iya, sudah ditutup. Habis kainnya sama dengan kulitmu, Lasmini. Aduh, ya cepat. Aduh, geli aku. Mana pahamu? Kukira apa? Rupanya hanya lintah. Sama lintah saja kau takut setengah mati. Memang aku takut setengah mati. Aduh, cepat ambil lintahnya, Bentar. Tenang. Aku juga agak sedikit geli pada lintah. Sini pahamu. Aduh. Wah. Lintahnya lengket benar. Aduh. Wah. Ada dua lagi. Iya, jangan banyak ngomong, cepat ambil. Aduh. Loyo benar kamu, Bentar. Raden Bentar mengelus-ngelus paha Lasmini. Memang begitulah adat Raden Bentar. Bagaimanapun juga, memang Lasmini telah menawan hati Raden Bentar. Sulit sekali untuk mengalahkan dia dalam segala hal. Aduh, gelinya. Cepat satu lagi, Bentar. Nah, lepas sudah. Lintah jantan barangkali. Lengket di pahamu. Kuat bener lengketnya. Hampir saja aku mengeluarkan ilmu Katijaya Antika tinggi. Tinggi kepalamu barangkali. Sudah, jangan bercanda. Aduh, terpeleset. Terpaksa tubuhmu kupangku. Habis terpeleset. Raden Bentar memangku Lasmini dengan mesranya. Menyakitkan hati. Dia Raden Bentar yang asli. Sebab bersama ibuku Lasmini. Ya, memang benar. Apa yang terjadi di kolam itu sampai ibuku menjerit-jerit minta tolong. Rupanya ibumu hanya bercanda saja, Anjani. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Yuk. Kelihatannya mukamu pucat, Dewi Rara. Sakit? Tidak apa-apa. Selamat datang Dewi Rara dan Anjani. Iya, selamat datang semuanya. Selamat datang.
datang kembali di tanah Jawa kita, Raden Bentar. Lasmini. Hup! Selamat berjumpa kembali, Raden Bentar, Bunda Lasmini. Hup! Aku sangat senang sekali kau selamat, anakku Anjani. Dan kau juga, Dewi Rara Amiati. Terima kasih, Bunda. Sebelum menceritakan segala sesuatunya, lebih baik kalian istirahat dulu. Bagaimana keadaan selama ini? Baik-baik saja, Raden. Syukurlah kalau begitu. Kau pernah singgah di Kadipaten Jamparing? Pernah. Bagaimana keadaan ibuku? Gusti Permaisuri Pramita baik-baik saja, Raden. Ya. Saya senang sekali mendengar kabar itu, Dewi Rara Amiati. Bagaimana keadaan Raden Bentar selama berada di Tanah Luwu? Ya. Cukup repot juga mengejar si jahanam Bentar palsu itu. Bahkan sering sekali, Lasmini menyelamatkan aku kalau dalam keadaan terdesak. Memang dia selalu berada di sisi Raden. Pada saat Raden membutuhkan pertolongan, Lasmini pandai sekali memanfaatkan suasana. Dia sangat lihai mencari kesempatan supaya bisa selalu berada di sisi Raden Bentar. Saya ingin seperti dia, tapi saya tidak bisa. Saya terlalu lemah untuk itu. Saya tidak mengerti apa yang kau ucapkan tadi. Raden Bentar jangan pura-pura tidak mengerti. Memang, sesungguhnya aku tidak mengerti. Raden Bentar pasti senang sekali berpasangan dengan Lasmini dalam mengejar si jahanam itu. Dewi Rara Amiati. Senang kan berpasangan dengan Lasmini? Tapi aku lebih senang berjumpa dengan kau sekarang ini, Dewi Rara Amiati. Sungguh, aku senang sekali. Keteganganku selama ini terhapuskan setelah berjumpa denganmu. Raden Bentar memang pandai mengukir kata yang indah dan sangat enak didengar. Sudahlah. Jangan kau berkata-kata terlalu pedas padaku. Boleh kan? Aku duduk lebih dekat denganmu. Sudahlah, Raden. Kita tidak perlu bicara lebih lanjut lagi. Saatnya tidak tepat. Sekarang ini kita semua sedang mengejar musuh yang tangguh, yang telah menghancurkan nama baik Raden sendiri. Sebaiknya pembicaraan kita arahkan ke sana saja. Baiklah kalau begitu. Saya memberitahukan kepada Raden bahwa sampai saat ini kami belum menemukan jejak si jahanam itu. Entahlah kalau besok atau lusa. Namun demikian, saya dan Anjani sudah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Bentar palsu dan Suhita. Aku juga demikian, Dewi Rara Amiati. Raden Bentar, Kakang Widura datang. Oh, Kakang Widura datang. Mari kita ke sana. Selamat berjumpa kembali, Rayi Bentar. Selamat datang, Kakang Widura. Iya, selamat datang Kakang Widura. Terima kasih, Anjani, Dewi Rara Amiati. Dari mana Kakang Widura tahu bahwa kami akan berkumpul di sini? Kejadiannya memang sangat kebetulan sekali. Secara singkatnya begini. Waktu itu saya bermaksud akan menuju Madangkara setelah beberapa saatnya saya berkumpul dengan keluarga di Blambangan. Di tengah perjalanan saya melihat seorang wanita menggendong seorang bayi sedang dikejar-kejar oleh laki-laki yang kelihatannya sangat ganas sekali. Saya menolong wanita itu dan pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi dengan laki-laki ganas itu. Saya memenangkan pertarungan dan laki-laki itu melarikan diri. Ternyata si laki-laki itu adalah suami wanita yang saya tolong, yang maksudnya akan merampas bayinya sendiri dari istrinya untuk dijadikan tumbal dalam menambah ilmu kadikcayaannya. Terus, bagaimana Kakang? Akhirnya terpaksalah saya harus melindungi wanita itu dari kejaran si suami. Dan suatu ketika,
Si suami yang bernama Jula datang lagi bersama temannya yang bernama Gebang dan langsung saja menyerang kami. Tapi untunglah secara tiba-tiba datang Anjani dan Dewi Rara Amiyati membantu saya. Dan pertarungan dimenangkan oleh kami. Disitulah saya mengetahui bahwa hari ini kita akan berkumpul di tempat ini. Begitulah Rai Bentar. Iya. Ceritanya cukup seram juga. Dan saya membawa kabar yang sangat penting sekali. Apa itu, Kakang? Di tengah perjalanan ketika saya akan mengantarkan Sulastina wanita yang saya tolong itu pulang ke kampungnya. Saya mendengar derap sepatu kuda mendekat. Kemudian kami bersembunyi. Alangkah terkejutnya. Ternyata 2 orang penunggang kuda itu Bentar Palsu dan Suhita. Mereka istirahat persis di belakang kami, kira-kira berjarak 5 langkah. Kenapa Kakang Widura tidak menangkapnya? Maksud hati memang mau meringkusnya. Tapi kau tahu sendiri Anjani, si Janam itu bukan orang yang sembarangan. Ilmu kadikjayaannya cukup tinggi. Kakang Widura membiarkannya begitu saja? Tiba-tiba saja saya mengkhawatirkan keselamatan Sulastina dan bayinya. Kalau saya menyerang mereka... Iya, saya bisa memahami keadaan Kakang Widura pada saat itu. Aku bukan tidak berani menyerang mereka, Anjani. Saya juga bisa memahami Kakang Widura. Terus ceritanya bagaimana, Kakang Widura? Si Bentar Palsu dan Suhita dalam istirahatnya berkata bahwa mereka habis merampok dan membunuh penjual kuda di suatu kampung untuk memberi kesan kepada penduduk kampung itu bahwa Raden Bentar itu orang jahat. Kurang ajar dia. Jahanam. Terus bagaimana, Kakang? Kemudian mereka berkata akan pergi ke Gunung Setan untuk meminta bantuan nenek sihir. Dan setelah itu akan langsung menuju kerajaan Benawa untuk bersembunyi di sana. Begitu, Rai Bentar. Bersembunyi di kerajaan Benawa? Benar, Rai Bentar. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau si Janam itu mengadakan kerusuhan di sana, orang kerajaan Benawa tidak akan mengetahui bahwa yang berbuat itu Bentar Palsu. Wah, ini membahayakan sekali. Membahayakan perdamaian antara kerajaan Madangkara dan kerajaan Benawa yang selama ini hubungannya begitu baik dan bersahabat. Jadi, sekarang harus bagaimana, Raden Bentar? Tentu saja kita harus segera menuju kerajaan Benawa untuk menjelaskan duduk perkaranya kepada Maharaja Benawa. Ya, kebetulan aku kenal baik. Kalau bisa, jangan sampai keduluan oleh si Jahanam itu. Jelas. Sebab akan menimbulkan malapetaka yang besar. Jadi bagaimana sekarang, Rai Bentar? Iya, bagaimana Raden Bentar? Sekarang begini saja. Saya dan Lasmini akan berangkat duluan menuju kerajaan Benawa. Apa tidak sebaiknya Lasmini berangkat dengan kami saja, para perempuan? Tidak. Aku berangkat dengan Lasmini duluan. Ya, terserah Raden Bentar. Benar, terserah Raden Bentar. Dewi Rara Amiyati hanya sekedar mengusulkan saja. Iya. Sebentar lagi kami akan berangkat. Titip salam untuk Rai Paksi dan Kak Garnis. Raden Bentar lebih senang berangkat dengan ibumu, Anjani. Mereka hanya bersahabat saja. Mungkin lebih baik kekuatan mereka disatukan untuk menghadapi si Jahanam yang cukup tangguh itu. Apalagi sekarang dibantu oleh si nenek sihir yang sangat berbahaya dan kejam. Sudah pasti pengejaran akan semakin sulit dan mengerikan. Ya, aku mengerti. Di samping itu ibumu dan Raden Bentar bisa berbuat lebih banyak lagi. Segala hal bisa leluasa mereka lakukan. Bukan begitu, Anjani? Barangkali begitu. Aku tidak tahu. Loh, kok sepi sekali? Tidak ada orang, Kak Garnis? Sepi sekali? Apakah kita salah alamat? Aku rasa tidak, Rai Paksi. Ini kan tempat pohon bercagak. Lihat saja pohon itu bercagak, bukan? Apakah mereka belum pada datang, Kak Garnis? Mana aku tahu.
Tapi tunggulah sebentar. Kuda siapa ini? Selamat siang semuanya. Apa kabar? Oh, rupanya kau Garnis. Hop! Saya kira ini kuda siapa? Saya gembira sekali berjumpa dengan Kak Garnis dan kau Raden Paksi. Saya juga sangat senang berjumpa dengan kalian. Syukurlah kita masih selamat semuanya. Dari mana kalian? Aku sampai terkantuk-kantuk menunggu kalian. Begitu saya mendengar suara kuda mendekat, ya secepatnya kami berlindung di semak-semak itu. Rupanya saudara-saudara kita tercinta yang datang. Kami mencari ikan dulu di sungai. Dan lihatlah, nih dapat banyak. Wah. Untuk menjamu kau Garnis dan Rai Paksi. Terima kasih Vidura. Cepat bakar Dewi Rara. Aku sudah lapar. Beres. Yuk Anjani, kita bakar ikan ini. Mari. Aku juga ikut membantu ya. Loh. Semuanya kok pada pergi? Aku tidak pergi Garnis. Ya, Kak Garnis dan Kakang Widura tunggu saja di sini. Keterlaluan kalian. Kau mendapat kesulitan di perjalanan, Garnis? Ya, mendapat kesulitan? Tidak. Apa kabar orang tuamu? Baik-baik saja. Bahkan mengirim salam untukmu, Garnis. Beliau ingin sekali berjumpa dengan kau. Kangen katanya. Terima kasih. Anehnya, aku juga tidak bisa tinggal lama-lama di Blambangan. Walaupun keluargaku menahannya. Kenapa? Terus terang saja, aku selalu teringat padamu. Kok bisa saja, Widura? Kau sendiri bagaimana? Selalu teringat padaku? Haruskah aku menjawabnya? Oh, tentu saja. Kan harus menjawabnya. Bagaimana ya? Tidak usah pakai bagaimana, jawab saja. Ya, aku juga selalu teringat padamu. Oh, Garnis, aku sangat senang mendengar kata-katamu itu. Boleh aku duduk lebih dekat kan? Ini juga kan sudah dekat. Kurang. Kak Garnis, ikan bakarnya tinggal disantap. Cepat kemari, nanti kehabisan. Ayo kita ke sana, Widura. Sebenarnya enak duduk di sini daripada makan ikan bakar. Aku jadi tidak lapar. Sudah, jangan banyak omong. Ayo. Jadi begitulah keadaannya. Si Bentara Palsu dan Suhita akan bersembunyi di kerajaan Benawa setelah meminta bantuan si nenek sihir yang berada di Gunung Setan. Apakah mungkin si nenek sihir itu akan membantu si Jahanam dan Suhita itu? Tadi kau dan Dewi Rara Amiyati telah mengalami hal-hal yang sangat aneh di tengah perjalanan di tengah hutan belantara. Seolah-olah mengalami banjir yang besar, tapi kenyataannya tidak ada apa-apa. Nah, itu sudah menandakan bahwa si nenek sihir mulai beraksi untuk melindungi si Bentara Palsu dan Suhita. Jadi jelas, kita akan bertarung mati-matian sampai titik darah penghabisan. Apakah mungkin kita akan bisa menangkap si Jahanam itu di tempat orang lain, yaitu di kerajaan Benawa? Kita tidak bisa bertindak seenaknya di tempat orang lain. Ya, tapi bagaimanapun juga, Rai Bentar sudah mengatur segala maksud dan pembicaraan dengan Sri Maharaja Benawa. Kalau tidak keduluan oleh si Jahanam itu, karena kalau mereka datang duluan dari Raden Bentar dan Lasmini, pasti mereka akan mengacau di sana. Dan jelas sekali, nama Raden Bentar akan rusak. Mungkin orang-orang kerajaan Benawa akan mengejar dan menangkapnya, atau mungkin juga membunuhnya. Ya, mungkin saja itu bisa terjadi. Tapi hendaknya jangan menjadikan kita berputus asa sebelum bertindak. Bagaimanapun, kita harus bertindak. Lebih cepat, saya kira lebih baik, Kakang Widura. Saya kira demikian, Rai Paksi. Kita harus berangkat secepatnya, Widura. Ya, kita berangkat jangan bersama-sama. Saya kira semua sudah tahu jalan menuju kerajaan Benawa, bukan? Anjani bersama Dewi Rara Amiyati. Dan saya. Jadi, Kakang Widura berangkat bersama Kak Garnis. Setuju.
Iya, bagaimana Karnis? Ya, aku setuju saja kalau memang itu sudah menjadi keputusan mereka. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga mari kita berangkat. Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Ada apa nenek sihir? Hatiku agak kurang enak. Ada yang menghambat perjalanan kita, Nek? Ya, tujuan kita telah diketahui oleh musuh-musuhmu. Kita harus lebih hati-hati lagi. Bentar jadian. Nek, jadi harus bagaimana? Tenang dulu. Aku mau melihat di telapak tanganku. Keluarlah, hei bayangan. Keluarlah, hei bayangan. Betul juga tujuanmu untuk bersembunyi di kerajaan Benawa. Telah diketahui.